Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini dan terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga kuotanya untuk menonton video recehku. Untuk di video kali ini aku mau membagikan atau men-share kegiatan aku hari ini. Sekarang sudah pagi menjelang siang ya teman-teman. Dan hari ini anak-anak pada libur sekolah. Kalau untuk kakak itu karena habis ulangan semester. Sedangkan untuk Raina sebenarnya juga habis ulangan semester. Tapi juga karena di sekolahnya lagi ada kegiatan camp gitulah ya. Nah kemarin juga dia habis camp. Jadi gantian gitu. Sekarang dia libur dan kakak kelasnya yang pergi nge-camp. Jadi akhirnya hari ini aku bertiga di rumah. Dan kebayangkan ya di rumah kalau anak-anak di rumah itu kayaknya gak ada beresnya gitu teman-teman. Apalagi ditambah kemarin anak lanang ceritanya habis ulang tahun. Masya Allah. Ternyata anakku sudah 9 tahun, sudah gede ya. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan, dan juga anak yang yang baiklah ya pokoknya intinya. Yang mampu menjalankan perintah-perintah agama dengan baik dan benar tentunya. Baiklah, kita kembali lagi ke video. Jadi sekarang aku lagi beresin di bagian ruang tamu. Karena memang kemarin anak lanang itu pulangnya udah sore banget, ditambah lagi hujan, dan ditambah lagi ceritanya ulang tahun. Sebenarnya aku nggak ngundang-ngundang teman-temannya dia atau siapa gitu ya. Ini cuman bener-bener kita berempat aja. Ya cuman sekedar kejutan kecil-kecilan lah gitu. Tapi ternyata itu juga sudah lumayan bikin berantakan karena rumbai-rumbainya apalagi itu kan ya dari kertas gitu. Jadi kesenggol dikit aja dia bisa putus-putus gitu. Dan tadi kakak juga habis mungutin katanya mau buat apalah gitu dia ambil. Itu ada sisanya juga. Terus ini tas kemarin habis habis ngecamp masih ada di situ. Cuman diambil isi-isiannya aja kayak baju kotor gitu-gitu udah aku ambilin. Dan ada kado-kadonya dia yang udah dibuka, itu masih berantakan di situ. Karena memang semalam mau dirapiin itu rasanya udah capek banget gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya udah aku biarin aja, mendingan pagi-pagi aja. Tapi ternyata tadi pagi juga aku pergi. Jadi ya akhirnya mau gak mau setelah aku pulang baru bisa ngerapiin di bagian ruang tamunya ini. Dan sekarang aku copot-copotin hiasannya ya teman-teman. Ini hiasan sederhana banget, simple banget. Cuman sekedar rumbai-rumbai, terus udah gitu kertas-kertas tulisan happy birthday kayak gini. Terus ada beberapa balon, udah gitu doang. Tapi karena biasanya di sini tuh nggak ada apa-apanya, jadi ya kelihatan kayak full banget gitu. Apalagi ditambah warnanya itu yang gonjreng banget ya. Emas-emas menyala seperti ini, terus udah gitu warna merah juga. Jadi kesannya kayak tambah berantakan gitu. Nah ini aku lepas-lepasin ya teman-teman. Ini kan dari kertas, terus udah gitu kertasnya lumayan tebal juga. Katanya udahan aja gitu, minta dilepas aja. Ya sudahlah, aku lepasin aja semuanya. Habis ini aku rapiin biar disimpan. Siapa tahu bisa nanti buat tahun depan kalau mau ulang tahun lagi. Tinggal tambahin hiasan yang lainnya, lumayan sudah tetek apa sih namanya kalau tetek ya, sudah nyicil-nyicil gitu, udah ada hiasannya. Nanti tahun depan pas kepengen ulang tahun lagi kayak gini bisa lebih heboh lagi, kita beli hiasan yang lainnya untuk tambahan-tambahannya. Oke lah, sekarang aku mau copotin ini dulu. Ini ada lem-lemnya double tip pada nempel di sini. Makanya untuk melepasnya itu kan kayak nempel-nempel di tangan gitu loh teman-teman. Nah ini dia, sekarang tirai emasnya sudah berhasil dilepas, tapi masih ada double tip yang nempel di bagian belakangnya. Kalau misalnya langsung aku lipat begitu aja, nanti yang ada mereka nempel jadi satu. Terus nanti kalau pas mau dipakai lagi tahun depan ternyata malah kemungkinan gak bisa dipakai lagi karena memang nempel jadi satu gitu loh. Yang ada nanti bisa sobek-sobek gitu. Jadi ini bagian atasnya aku lipat supaya double tipnya juga ketutupan gitu teman-teman. Jadi nanti nggak bikin lengket gitu. Oke, tirai emasnya sudah berhasil aku lipat. Sekarang mau aku satuin barengan sama kertas happy birthday-nya. Dan kebetulan banget di meja ada kantong yang bisa aku pakai untuk menyimpan tirai dan juga kertas happy birthday-nya. Jadi nanti kapan-kapan kalau mau dipakai lagi,
ini bisa gampang ngambilnya ya, dan juga yang pastinya ini jadi lebih aman gitu teman-teman, gak bercecer di mana-mana gitu. Kalau untuk balonnya aku biarin begitu aja ya teman-teman, biar buat mainan anak-anak aja. Sekarang lanjut lagi, aku mau merapikan meja TV ini. Kalau untuk meja TV ini benar-benar kayak apa ya, berantakan banget gitulah pokoknya. Segalanya ada ditaruh di meja TV ini. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, memang kenyataannya meja aku cuman ini aja. Ada sih itu meja dapur, terus udah gitu ada meja belajar. Tapi nggak mungkin kan kita taruh barang-barang di meja dapur ataupun meja belajar. Jadi akhirnya kayak tempat minum lah, kita habis pergi dari mana gitu juga naruh barangnya di meja ini. Oke, sekarang aku mau nyimpan tensian dulu karena semalam ini habis dipakai. Kalau tetap dibiarkan di atas meja, khawatirnya nanti dipakai untuk mainan sama anak-anak gitu, teman-teman. Oke lah, lanjut lagi. Ini aku mau rapiin dompetku juga. Tadi aku juga asal taruh juga, teman-teman. Jadi dompet sama kaos kaki, nih kaos kaki aku asal taruh di situ, dan sekarang akhirnya aku harus mengembalikan semuanya ke tempatnya. Contohnya kayak kursi yang hijau tadi, itu kan kursi yang biasa ada di dapur. Cuman karena habis dipakai gitu, tadi pagi aku lupa gitu untuk apalah, pokoknya akhirnya dibawa ke ruang tamu. Dan sekarang aku bawa lagi ke dapur. Untuk barang-barang yang berserakan tadi sudah lumayan rapi, sudah aku kembalikan ke tempatnya masing-masing. Lanjut lagi aku sapu di bagian ruang tamunya ini. Kalau untuk di bagian kamar itu masih dalam keadaan aman ya teman-teman. Jadi makanya nggak aku rapiin ulang gitu. Nah, ini untuk karpetnya juga aku angkat ya teman-teman. Dan kayaknya karpetku ini sudah lumayan uzur gitu, sudah lumayan tua. Jadi kalau aku angkat seperti ini, di bagian bawahnya itu banyak banget serpihan kayak kayak bagian-bagian karpetnya tuh kayak ngelupas-ngelupas gitu teman-teman. Makanya jadi ngeres gitu. Nah, untuk sapu kali ini aku mau arahin ke bagian teras ya. Dan ini sambil nyapu, kaki aku sambil bawa lap atau kain basah. Karena memang kalau aku nyapu seperti ini kayaknya lebih enak aja gitu. Walaupun belum dipel, itu rasanya sudah kayak lumayan keset, jadi lumayan bersih gitu teman-teman. Jadi nggak terburu-buru harus segera ngepel. Oke, sapu menyapu sudah selesai. Sekarang waktunya kita ke dapur. Aku mau bikin sesuatu untuk makan siang. Karena ini sudah hampir menjelang siang ya teman-teman. Sudah hampir waktunya untuk makan. Dan karena memang anak-anak ada di rumah, mereka libur, jadi aku masak yang simpel aja dan sudah pasti mereka suka. Tadi aku ke warung, aku dapat kue tiaw. Sekalian aja aku tambahin toge. Kalau untuk togenya ini sebetulnya aku yang suka. Kalau anak-anak cuma suka kue tiawnya aja. Cuman tadi ada beberapa bahan yang udah pada habis gitu loh teman-teman. Aku sendiri stoknya sudah nggak ada gitu. Kulkasku sudah kosong melompong kayak lapangan. Udah nggak ada stok untuk masak hari ini ataupun besok gitu. Nanti deh ya, kayaknya mau belanja tapi belum sempet gitu teman-teman. Jadi kita makan seadanya aja dulu. Tadi ke warung juga udah kesiangan, makanya dapatnya juga seadanya juga. Untuk bikin kue tiaw ini biasanya aku pakein daun bawang. Ternyata di warung juga sudah nggak ada daun bawang, sudah kehabisan. Kayaknya aku mau muter ke warung lain lagi, udah keburu capek gitu, udah kepengen buru-buru sampai rumah. Jadi ya sudah, kita pakai bahan-bahan seadanya saja untuk bikin kue tiaw goreng. Tadi kue tiawnya sudah aku cuci, togenya juga sudah aku cuci. Ini untuk perbumbuannya, aku cuman pakai bumbu yang simple banget. Di sini aku mau pakein bawang merah, bawang putih, aku kasih sedikit kemiri, garam, lada, dan juga cabai. Tapi kalau untuk cabenya nanti itu untuk aku sama kakak aja. Kalau untuk Raina nggak aku pakein cabai. Karena kalau dia makanannya dipakein cabai sudah pasti ketahuan. Dan yang ada nanti nggak jadi makan. Pedes katanya, dia nggak suka pedes. Tapi kalau untuk aku sama kakak lumayan suka pedes. Cuman akhir-akhir ini perutnya kurang bersahabat sama pedes. Jadi mau nggak mau harus dikurangi cabenya dulu. Nah, di sini aku juga pakai cabai merah keriting karena memang stokku hanya ada cabai merah keriting dan juga cabai habanero. Tapi nanti kata kakak kasih cabai habanero-nya deh satu katanya gitu. Ya sudah, nanti kita kasih cabai habanero-nya. Sekarang kita ulek aja dulu bumbu-bumbu untuk bikin kue tiaw gorengnya.
Di sini aku pengen bikin kue tionya satu kali aja ya teman-teman. Jadi nanti setelah matang aku pisahin dulu untuk makan Raina, sedangkan sisanya nanti aku kasih cabe untuk aku sama kakak. Supaya lebih gampang gitu nggak bolak-balik bikin. Nah ini aku ambil habanero, lanjut lagi aku mau ambil telur. Tuh teman-teman bisa lihat kulkasku itu kosong nggak ada isinya. Telur juga cuma tinggal satu. Sisanya hanya ada kue ulang tahun yang kemarin, ditambah lagi beberapa food container itu hanya isi kayak bawang merah sedikit, bawang putih sedikit, perbumbuan lah itu sedikit-sedikit gitu teman-teman. Oke sekarang kita lanjut lagi ke kue tio gorengnya. Jadi bumbunya sudah aku tumis, sudah wangi. Lanjut kita masukin telurnya, setelah itu kita aduk-aduk lagi. Nah kalau untuk ini sebenarnya selera ya teman-teman, kalau aku lebih suka seperti ini. Maksudnya telurnya itu dicampurin langsung ke bumbunya gitu. Kalau mungkin teman-teman ada punya cara yang lain yang berbeda, nggak apa-apa ya. Nah lanjut sekarang si togenya sudah masuk, kita aduk-aduk dulu sebentar sampai dia agak layu baru nanti kita masukin kue tionya. Oke sambil nungguin kue tio, sambil nungguin togenya agak layu, di sini aku mau potong cabai habanero-nya dan ini benar-benar aku juga cuma pakai satu habanero aja. Tuh, supaya nanti ada pedes-pedesnya gitu. Nah lanjut, sekarang kue tionya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Untuk bumbunya benar-benar gampang banget. Tadi kan udah aku tunjukin ya teman-teman. Paling nanti tinggal aku tambahin kecap dan juga tambahin bumbu penyedap. Aduk-aduk sebentar, setelah itu cek rasa, selesai. Sebenarnya kalau punya saus tiram ataupun kecap ikan itu pasti jauh lebih enak teman-teman. Tapi berhubung aku nggak punya saus tiram dan juga nggak punya kecap ikannya, jadi ya sudah. Kembali lagi kita memakai perbumbuan dan juga bahan-bahan yang seadanya saja. Gak tahu kenapa nih teman-teman, kayaknya beberapa hari ini aku tuh lagi mager banget. Padahal stok perbumbuan, stok lauk-lauk di rumah itu udah pada habis, tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya lagi di fase apa sih namanya ya, kangen kampung gitu loh teman-teman. Anak-anak kan udah selesai ujian gitu, udah selesai ulangan semester. Dan mereka menghadapi apa ya, menuju libur sekolah gitu. Dan namanya kita merantau, kayaknya kalau libur sekolah nggak pulang kampung itu rasanya kayak gimana gitu, kurang greget gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku lagi ke bawah suasana itu gitu. Jadi akhirnya jadi mager untuk beraktivitas, mager untuk berbelanja gitu teman-teman. Tapi tetap aja besok mau aku paksain untuk belanja karena agak repot juga kalau misalnya kita nggak food prep gitu teman-teman. Oke lah sekarang ini kue tio pedasnya sudah mateng. Alhamdulillah waktunya untuk makan siang. Dan sebelum aku akhiri video kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu support channel aku. Baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak teman-teman untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel aku. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak, semoga kalian suka dengan video recehku ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan komentar dan juga tekan subscribe dan juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke teman-teman, sekarang aku mau siapkan karpetnya dulu. Ini karpet tadi sudah kita lipat ya. Sekarang kita buka lagi karena memang di sini adalah ruang tamu sekaligus ruang makan, ruang keluarga, pokoknya ruang serbaguna. Semua sudah siap, sekarang aku mau panggil anak-anak dulu untuk makan siang bareng-bareng. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. See you next video. Wassalamualaikum.